Kami dari LBH Apik Jakarta, saya Christine dan ada rekan saya Diandra dan Markus. Kami dari LBH Apik Jakarta merupakan lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yang mana kami wilayah penanganannya Jabodetabek, dan untuk asosiasi sendiri kami terdapat 17-18 kantor secara nasional. Kami pada setiap tahunnya di Jakarta sendiri itu menerima sekitar 1.000 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender gitu ya, baik itu kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan juga kasus dalam pacaran, kekerasan dalam pacaran. Kami menyajikan data terkait gambaran kasus di peradilan militer, yang mana perempuan itu mengalami kekerasan berulang ketika mengakses peradilan militer gitu ya, reviktimisasi. Di tahun 2021 sampai 2025 kami menyediakan grafik. Di 2021 itu terdapat 10 kasus gitu ya. Dan di 2022 terdapat 45 kasus. 2023 tinggi lagi, itu terdapat 60 kasus. Dan di 2024 sampai 2025 itu menurun. Di 2025 terbaru itu terdapat 10 kasus. Kenapa ini semakin sedikit gitu ya? Ini bukan terjadi karena laporannya sedikit atau peristiwa yang terjadi kekerasan ini sedikit gitu. Tapi akses korban itu enggan untuk mengakses karena tidak nyaman, karena peradilan militer sendiri itu tidak ramah terhadap kelompok rentan, perempuan gitu ya, untuk warga negara, karena mengalami hambatan yang struktural dan kultural gitu bagi korban. Baik, untuk data ini bisa diakses di laporan tahunan YLBH Apik Jakarta, tersedia di websitenya. Selanjutnya, baik, saya lanjutkan rekan saya. Di sini kami mengambil 3 sampel kasus ya, berkaitan dengan kasus kekerasan berbasis gender. Dan ketiganya yang kami ambil adalah pemerkosaan, karena kebetulan memang yang sudah putus di LBH Apik Jakarta adalah ketiga kasus tersebut. Kita akan lihat yang pertama dulu, kasus SN. Di sini vonisnya hanya 1 tahun. Kami sudah melakukan banding, tapi tetap diputus 1 tahun. Begitupun di kasasi juga diperkuat vonisnya. Kemudian undang-undang yang digunakan adalah KUHP saat itu, pasal 281 ayat 1 tentang pelanggaran kesusilaan. Pasal ini juga digunakan di kedua kasus lainnya. Kemudian untuk jenis kasusnya tadi ada pemerkosaan, dan untuk kasus SN adalah kehamilan yang tidak diinginkan, juga termasuk aspek dari kasus ini. Dan untuk yang kedua adalah kasus YD. Kasus YD ini diputus 3 bulan 15 hari penjara pada tingkat pertama, yang kemudian ketika kami mengajukan banding diputuslah 5 bulan penjara dengan hukum yang sama, yaitu pasal 281 ayat 1 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan. Dari kedua kasus ini juga tidak ada restitusi yang diberikan dari putusan tersebut. Selanjutnya. Ya, dan kasus terakhir yang diputus di tahun 2021, putusannya 1 tahun 1 bulan, itu di putusan tingkat pertama, yang kemudian menjadi 11 bulan, jadi berkurang ketika banding ditambah dengan pemecatan dari dinas militer. Undang-undang yang digunakan sama seperti sebelumnya, jenis kasusnya sama, dan restitusinya juga tidak ada. Dari ketiga kasus ini kami menemukan pola yang serupa. Yang pertama, hukumannya itu rendah semua karena selalu sama dengan 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Bahkan tadi juga sempat dijelaskan dari kawan-kawan LBH Medan bisa hanya 10 bulan. Kami bahkan ada yang 5 bulan tadi, 3 bulan. Kemudian yang kedua, putusan cenderung tidak memberikan sanksi pemecatan pelaku dari dinas militer. Jadi dalam ketiga kasus ini hanya 1 yang ada pemecatan dari dinas militer. Itu pun harus kami mintakan banding dulu. Kemudian yang ketiga, kasus masih dianggap sebagai sekadar pelanggaran kesusilaan. Kita bisa melihat dari undang-undang yang digunakan adalah KUHP, bukan undang-undang TPKS atau pasal 285 KUHP sebelum rezim TPKS hadir. Kemudian yang keempat, undang-undang yang digunakan yaitu undang-undang yang tidak mengakomodir kebutuhan korban, ya sama juga, hanya KUHP yang dipertimbangkan. Dan yang kelima, delik yang diterapkan yaitu pelanggaran bukan kejahatan. Jadi kasus-kasus di sini hanya dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan, bukan sebagai kejahatan, sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya,
korban tidak mendapatkan akses pemulihan pasca putusan. Dari ketiga putusan tidak ada akses bagi korban untuk mengajukan restitusi penghitungannya ke LPSK. Kemudian korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan militer yang disebabkan karena tidak adanya akses pemulihan selama proses persidangan berlangsung atau pasca putusan. Dan yang terakhir, korban cenderung mengurungkan niat untuk mengakses keadilan melalui peradilan militer karena tidak adanya ruang aman yang diberikan dalam sistem peradilan militer tersebut.